10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri Indonesia. Di mana di malam hari ini yang ternyata di daerah saya turun hujan cukup besar dan semoga saja sinyal saya pun bagus. Seperti itu kita akan menyaksikan secara langsung dialog Islam Kristen yang temanya apakah Roh Kudus itu Tuhan ataukah malaikat Jibril. Ya, di mana tema itu disiarkan secara langsung, secara serempak oleh pihak channel Geram Mualaf ke 21 channel lainnya. Jadi total ada 22 channel beserta Geram Mualaf. Channel apa saja itu? Baik, akan saya sebutkan di mana acara ini disiarkan secara langsung ke 22 channel bersama channel Graham Mualaf yang tentu saja channel Graham Mualaf channel satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan secara serempak ke puluhan channel lainnya. Sedangkan channel-channel lain ya seperti itu, cuma 3 sampai 5 dan tentu saja seorang konseptor, pihak konseptor itu lebih baik daripada seorang pengekor. Oke, mari kita sebutkan siapa saja ikut menyiarkan acara di channel Geram Mualaf. Tentu saja yang pertama itu channel saya sendiri, Akademi Kristologi. Kedua, Akademi Kristologi Center. Ketiga, Viral TV, Aristo Channel. The Muslim Apologist, Edi Prayitno. Hingga selanjutnya, nah ini. Selanjutnya, Riva Mau TV, Dua Master Lentera Rohani, Bamtri, Rabanians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulkifli M. Abbas, Mualaf Channel, Zulfikar Official, Evangelis Yonatan, dan Yonatan Nan. Ya, itu total 22 bersama channel Geram Mualaf ya. Di acara ini disaksikan oleh banyak channel yang tersebar pula nggak saja di Indonesia, melainkan juga di Malaysia. Oleh karena itu, teman-teman, silakan teman-teman untuk subscribe, like, dan share channel Geram Mualaf, bunyikan loncengnya, biar tidak ketinggalan berbagai acara yang ada di channel Geram Mualaf yang disiarkan secara langsung ke puluhan channel lainnya. Selain itu, silakan teman-teman pun bisa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng pula channel-channel lainnya seperti halnya Timo Kariban, Mualaf Channel, Minachem Ali, Edi Prayitno, Aristo Channel, channel saya sendiri yaitu Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat Tiban, Ether. Oleh karena itu, segerakan jempol teman-teman, subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Maaf, aduh agak-agak kedinginan nih. Oke, selanjutnya silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, salurkan donasi Anda untuk membantu Mualaf yang saat ini sedang mengalami luka-luka ya, dari punggung sampai ke kaki itu sangat kelihatan dagingnya sekali, dan itu sempat di-share oleh teman-teman di Facebook. Silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Di mana teman-teman ketika telah konfirmasi bisa menghubungi WA atau HP ini selama 24 jam. Oke, kelihatannya sudah tidak sabar nih dari saudara Yonatan Nandar ya, ingin segera-gera tampil dan beradu di ringnya dialog Geram Mualaf yang terkenal dengan netralnya. Oke, mari kita tampilkan saudara Yonatan Nandar terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana suara merdu saya ini jelas? Masya Allah, kedengar jelas, sungguh jelas sekali. Oke, ini dari pihak Muslim. Oke, selanjutnya mari kita tampilkan dari pihak Kristen yang sering warawiri di channel Geram Mualaf yang berbeda dengan seorang Muslim dimanapun dan kapanpun. Inilah dia, sang debater. Selamat malam Bang Rudi Yohanes, sang debater. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, waalaikum ya. Waalaikum ya. Oke, kan saya. Sorry. Sinandar tadi dibilang Assalamualaikum, aku kok nggak dibilang. Oke, nah ini ya temanya, apakah Roh Kudus itu Tuhan ataukah malaikat Jibril? Bagaimana, sepakat kedua belah pihak pembicara? Oke, setuju. Gimana Bang Nandar?
Oke, baik. Kan kita tampilkan ya rule dialog sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater ini ya, bentar. Rule-nya. Oke, session pertama nih. Session pertama masing-masing pihak memberikan presentasi. Masing-masing 7 menit. Silakan nanti untuk maju menyampaikan. Namun perlu diingat, biar tertata rapi, biar tidak patuding-tuding. Kalau bahasa Sunda saya lupa, kalau patuding-tuding bahasa Indonesia mungkin patuduh-tuduh gitu ya. Kamu tidak ada patuduh-tuduh, sok aja kamu, sok ini aja kamu. Jadi kita tetapkan mulai dari sekarang, siapa yang memberikan, yang mau memberikan nanti closing statement terakhir, maka silahkan Anda berikan pula presentasinya ya kedua gitu, yang kedua seperti itu ya. Kalau mau memberikan closing statement yang pertama, maka berikanlah pula seperti itu presentasi yang pertama pula. Oke, session kedua, ketika telah memberikan presentasi kedua belah pihak, nah mari kita melihat kedalaman pemahaman, keyakinan, pemikiran dari kedua pembicara dengan diadakannya tanya jawab. Mau bertanya, mau menjawab, dan itu saling menghargai satu sama lain. Yang dikasih bertanya 2 menit, menjawab 7 menit. Seperti itu. Dan setelah adanya 3 putaran tanya jawab, tentu saja acara ini harus ditutup masing-masing pihak selama 7 menit. Karena kasihan kalau tidak ditutup, moderator lelah, kedinginan ya. Oke, karena posisi hujan ini. Oke, bagaimana nih? Ada yang ditanyakan kedua pembicara? Oke, siapa yang gimana? Saya siapa yang ya udah. Saya mengusulkan untuk sesi ketiga ini closing statement 3 menit aja. Oke. Karena tetapi mohon diperhatikan jangan bicara lagi tentang debat. Karena sering digunakan itu sebagai closing statement jadi menyerang juga, nggak closing lagi dia. Kalau bisa jangan menyentuh inti debat pembicara mengenai misalnya closing statement ya terima kasih begini-begini ke depannya bagaimana gitu aja lah ya. Karena siap. Ya tidak menguntungkan bagi siapa ya, bagi siapa yang nomor 1 nggak menguntungkan. Oke, siap. Kalau seperti itu. Dan Namun satu lagi masukan biar makin mantap grup debat kita ini untuk sesi 1 ya. Kalau bisa Sinandar bicara tentang dari agama dia. Aku pembukaan dari agama dia, aku pembukaan dari agamaku, baru dilaga di sesi kedua. Oke, bisa dipahami ya. Ya, misalnya dia menjelaskan Jibril, Roh Kudus adalah Jibril. Aku menjelaskan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Baru dilaganya di sesi kedua. Oke, berarti gini maksud dari sesi pertama ini Bang Rudi. Biar teman-teman penonton pun memahami. Jadi sesi pertama masing-masing pihak, misal sang debater nih memberikan presentasi, tapi semuanya dalam perspektif Kristen. Sedangkan bagi Yonatan Nanda dalam perspektif Islam tidak menyentuh di luar itu. Oke, sepakat ya keduanya. Namun tetap nanti ketika ada tanya jawab akan saya matikan suara di seseorang yang memang tidak memiliki jatah waktunya ya. Oke, mari kita mulai. Dan tentu saja saya selalu menyarankan kepada teman-teman kedua pembicara untuk santun, akademis, dan tidak lolokokan. Dan tolong diperhatikan ketika telah mendapatkan jatahnya untuk bertanya, ya bertanya, menjawab, ya menjawab. Dan setelah itu ya cukup kita dengarkan saja. Dan bagi para penonton, tolong untuk memberikan komentar yang santun pula. Mari kita mulai acara yang penuh hangat ini. Oke, siapa yang mau mulai nih? Nandar, karena dia yang punya problem. Berarti kalau saudara Nandar memberikan presentasi pertama, berarti memberikan closing statement terakhir ya? Ya. Oke, seperti itu. Siap, saudara Nandar? Selama 7 menit, presentasi dimulai dalam perspektif Islam. Monggo disampaikan. Waktu berjalan, presentasi diberikan. Monggo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron thayyiban barakan fi. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Abraham, yang telah mengutus Noah, Moshe, Yesus Hamasiah, dan yang telah mengutus sang Periklitos yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Geraha Mu'alaf yang telah menjadi fasilitator, dan saya juga aturkan terima kasih kepada Bang Rudi Yohanes, sang debaters, yang meskipun kita adalah lawan debat, tetapi di dalam keseharian kita adalah kawan, kita adalah teman seperjuangan di dalam memperjuangkan keadilan. Dan saya juga sangat mengapresiasi sang debaters ini, karena saya cukup teramat kesulitan mencari lawan debat, karena semuanya rata-rata ngacir semua. Murtadi Nodong-Nodong ngacir semua, Saipudin Ibrahim ngacir, Gracia Velo ngacir, Deki Gadas ngacir, dan lain semua ngacir semua, saudaraku. Tetapi Rudi Yohanes, sang debater, berani untuk menghadapi. Jadi di kalangan Kristen itu hanya 2 nama yang mampu berdiskusi, Uti Watimena dan sang debaters. Terima kasih, saya patut mengapresiasi kalian berdua. Langsung saja, saudaraku, tanpa mengulur waktu yang panjang, moderator silahkan tampilkan di dalam Quran surat 38 ayat ke-72. Inilah Islam telah tentang menjelaskan tentang Roh Kudus. Mohon maaf, saya ulangi, Islam di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Roh Kudus. Maaf, surat berapa, ayat berapa? Surat berapa, ayat berapa? Surat As-Sod ayat ke-72. Oke, silakan dilanjut. Ya, silakan ditampilkan terlebih dahulu. Sebentar. Surat As-Sod ayat ke-72. Sebentar. Surat As-Sod ayat ke-72. Oh, As-Sod. Nonton debat live di Geraha Mu'alaf, aku sama Nandar, atau di channelku ya. Ya. Nah, di ayat ini, saudaraku, telah menjelaskan kepada kita di dalam surat As-Sod ayat live 72. Di Ya, channel kemudian sang debaters. mohon Bang Rudi suaranya. Di dalam Quran surat As-Sod ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Di dalam Islam yang namanya roh itu adalah ciptaan, ya, bukan satu pribadi Tuhan. Oleh karenanya di sini dikatakan, kemudian apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, maka tiupkan ruh ciptaanku, ya, kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Yang ingin saya sampaikan di sini, Islam mengatakan ini secara umum, ya Roh, mohon maaf. Halo? Dilanjut terus, dilanjut. Ya. Oke. Kita ini ada miskomunikasi ya. Nah, Quran surat Al-Baqarah, mohon maaf, saya ralat. Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Di situ dikatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97, barang siapa dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan atau kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini Jibril. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102 dikatakan bahwa Ruhul Qudus telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu.
dari apa yang saya sampaikan tersebut di dalam firman Tuhan Quran surat Al-Baqarah ayat 97 bahwa yang menurunkan Al-Quran ya, yang menurunkan Al-Quran atau yang menjadi perantara penurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Di sini dikatakan barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl 102 di situ disebutkan ya, Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran, ya, telah menjadi perantara penurunkan Al-Quran kepadamu. Surat An-Nahl 102, kalau tidak salah ayatnya itu ya. Bisa dibantu moderator untuk menampilkan kalau memang masih ada waktu. Surat An-Nahl ayat 102. Saya rasa cukup demikian saja ya saudara-saudaraku. Jadi di dalam Quran surat ayat ke-97, surat Al-Baqarah 97, yang menurunkan Al-Quran, yang menjadi perantara penurunkan Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan diidentifikasi di dalam surat An-Nahl 102, ya, bahwa yang menurunkan Al-Quran, yang menjadi perantara penurunan Al-Quran adalah Ruhul Kudus. Tugas tupoksinya sama, yaitu menurunkan Al-Quran. Di dalam ayat ke-97 surat Al-Baqarah menjelaskan, sedangkan ayat surat An-Naml ayat ke-102 adalah mengidentifikasi. Terima kasih kepada Saudara Nandar yang telah memberikan presentasi pertamanya, dan sekarang kita giliran pada sang debater nih yang memberikan presentasinya. Meskipun sebenarnya tema ini telah berlalu, dalam arti kata pernah terjadi dengan tema seperti ini dengan kedua pembicara yang sama di bulan Juli dan tempat masih sama di Channel Mu'alaf. Namun bagaimana endingnya, apakah sama dengan video yang pertama di bulan Juli video ini ataukah tidak? Mari kita dengarkan alur dialognya. Monggo Bang sang debater, Bang Rudi, Anda siap? Mic-nya belum. Ini. Siap. Oke. Selama 7 menit silakan Anda berikan presentasinya. Waktu berjalan, presentasi diberikan. Monggo. Ya. Pertama saya nyanyi dikit dulu ya. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Nah, itu pembuka dari saya, karena kami tidak ada yel-yel misalnya assalamualaikum tidak ada itu ya, karena kami memang haleluya, shalom, paling begitu. Oke? Nah, dalam materi saya kali ini mengenai Roh Kudus itu siapa ya? Sebenarnya roh Allah sudah menjelaskan dirinya di Kejadian 1 ayat 2 bahwa roh Allah melayang-layang katanya kan. Dulu dinamakan namanya roh Allah. Roh Allah itu ada berapa? Kalau dilihat di kitab-kitab Wahyu nanti kalian bilang ada 7, ya nggak masalah. Allah menamainya. Ketika dia mengutus ini, namanya ini, nggak masalah ya. Suka-suka Tuhan, ya gitu. Namun Roh Kudus ini mulailah, sebenarnya perjanjian lama sudah ada. Di perjanjian baru, Yesus ketika pertama sekali dicobai di bukit itu, Matius 4 ya, maka Roh Kudus membawa untuk berpuasa, ya kan? Maka berpuasalah Yesus di sana. Di sini mau menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa membawa firman itu selain roh Tuhan, Roh Kudus, ya kan? Maka di situ juga ada iblis. Iblis juga ingin mencobai. Setelah selesai berpuasa, iblis datang mencobai. Yang dicobai bukan Tuhan, tapi Yesus. Loh, Yesus itu kan Tuhan. Ya, tetapi firman Allah yang menjadi manusia. Maka firman memang disuruh Tuhan, ujilah. Kata Tuhan ya, Maleakhi 3 ayat 10 mengenai perpuluhan itu ya, ujilah katanya.
Tuhan itu hebat, disuruh mempersilakan ujilah katanya. Kemudian yuk, sebelum Yesus naik ke surga, maka Yesus mengatakan, aku akan mengutus roh penghibur, ya kan, yang menaungi engkau, ini segala macam, kita lihat itu ya, kita bisa dengarkan, kita bisa baca itu di apa namanya itu Lukas 1 ayat 35 ya kan. Ini ketika Yesus mengatakan kepada Roh Kudus datang kepada Elizabeth, baru Roh Kudus datang kepada Maria, itu urut-urutannya ya. Barulah nanti Yesus mengatakan, Yesus dibawa ke bukit oleh Roh Kudus, baru sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, aku akan mengutus roh penghibur, memang dibilang penghibur atau Roh Kudus, ya kan. Nah, kalau ditanya apakah Roh Kudus ini Tuhan itu sendiri atau Bapa, ya kami meyakini di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, roh Allah melayang-layang. Ya, bumi masih berbentuk gelap gulita, belum berbentuk gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka ajaran di dalam kekristenan kami mengatakan 3 hal ini menjadi satu kesatuan, di mana ada Allah atau Bapa, ada Roh Kudus atau Roh Tuhan, yang terakhir adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya di kehadiran Tuhan kami di dalam dunia ini selalu harus hadir ketika. Contoh, ketika Tuhan berfirman dari sorga, maka Musa mendengar, Abraham mendengar suara Tuhan. Artinya ada firman Tuhan. Maka kami meyakini Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang menghidupkan. Maka kami meyakini bahwa roh lah yang menghidupkan. Artinya ada suara, ada kehidupan. Kalau batu itu tidak bisa dijadikan Tuhan bagi kami karena tidak bersuara, diam dia. Kenapa batu diam? Karena tidak punya roh. Nah, ada bersuara artinya ada yang menyuarakan. Baru yang terakhir adalah ada yang punya suara. Selalu itu, tidak pernah suara itu datang sendiri tanpa ada roh. Kalau suara datang tanpa ada roh, itu benda sama benda berpukul. Tuyung. Nah, bunyinya tuyung yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi kalau suara yang berasal dari Tuhan, itu dimengerti oleh manusia karena ada yang mengucapkan. Ya. Jadi kami tidak menyangkal bahwa Tuhan kami itu mengatakan dia serupa dan segambar dengan manusia. Tidak pernah kami sangkal. Maka manusia inilah citra Allah. Jadi kalau Yesus menjadi manusia itu tidak salah. Karena manusia citra Allah, gambar Allah. Serupa dan segambar. Dia maha mendengar, melihat, dia berfirman, dia membuat sendiri dengan kedua tangannya Adam itu dibentuk. Ya kawan-kawannya, nah roh Tuhan inilah yang dulu ya, pertama sekali diisi ke dalam si Adam. Itulah sebabnya si Adam hidup. Hanya saja sayang karena dia jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan juga mencabut rohnya dari dalam setiap diri manusia di Kejadian 6. Rohku tidak selamanya lagi di dalam diri manusia karena manusia sudah berbuat kejahatan melebihi kejahatan iblis ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diutus. Nah, kalau kita berkata firman Tuhan sekarang sudah dibukukan, sudah didigitalkan, sehingga firman Tuhan di luar, roh lah yang di dalam. Roh di dalam kekristenan ada 2, roh manusia itu sendiri, itulah yang sering dikatakan roh kecil, dan roh besar adalah roh Tuhan. Manusia bisa menolak roh Tuhan, bisa. Contoh, saudara-saudara muslim, di dalam dirinya tidak ada roh Tuhan, maksudnya Roh Kudus, dari sudut pandang kami. Itulah sebabnya orang muslim sulit mengadakan mujizat. Itulah sebabnya orang muslim sulit untuk memahami konsep-konsep ketuhanan yang dalam kitab suci kami. Sementara kami, di dalam diri kami ada Roh Kudus. Ya, roh itulah yang mengajari kami tentang isi-isi kitab suci itu. Ini artinya ini. Nah, jadi kami combine-kan dengan Alkitab di luar atau Alkitab digital ya, dan Roh Kudus di dalam diri. Maka dia menyatu dari mata, masuk ke pikiran, dan Roh Kuduslah mengajari kami. Itulah sebabnya kami percaya Roh Kudus itu atau Tuhan ada di dalam diri semua manusia. Dan dia maha hadir. 1 miliar manusia hadir dia di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Minum dulu. Oke, terima kasih kepada Bang Rudi, sang debater ya, yang telah memberikan presentasi pertama juga sebagaimana halnya yang disampaikan oleh saudara Nanda. Dan sekarang kita masuk ketika kedua belah pihak telah memberikan kepada kita pintu dalam memasuki
keyakinan, pemikiran, dan pemahaman mereka. Kita lihat kedalamannya sejauh apa, sedalam apa. Oke, adanya sesi tanya jawab putaran pertama. Karena barusan Saudara Nanar memberikan presentasi pertama, tentu saja Saudara Nanar yang memberikan pertanyaan pertama kepada sang debater. Bagaimana Saudara Nanar, Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Saya yang bertanya ini ya. Oh, betul. Betul. Tapi mohon maaf ketika telah memberikan jawaban, yang lainnya mohon untuk tidak menyela. Oke, silakan Bang Nanar. Waktu berjalan selama 2 menit. Pertanyaan disampaikan. Siapkan tanak online. Di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14. Terlalu kecil, besarkan ya. Oke, saya bacakan di ini saja, punya saya. Ya, di sini tertulis ya, Besomelohim, Verwa Yehova, Syarah, ya, Syarah Me'im Shaul, Yubi'atati Ruah Ra'ah Me'et Yehova, atau Hashem atau Adonai. Bisa dilihat terjemahannya atau bahasa Inggrisnya. Ternyata Tuhan, ya, Yehova itu tidak hanya memiliki ruah yang baik, tetapi memiliki ruah yang jahat. Di sini dikatakan ra'ah, ruah yang jahat. Pertanyaannya, apabila Roh Kudus itu Tuhan, ya, mana Tuhan? Apabila, ini pertanyaannya, apabila Roh Kudus itu Tuhan, maka kenapa tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Bereshit, Shemot, Vaikra, Mediftar, Debarim tentang Roh Kudus? Seandainya Roh Kudus adalah Tuhannya orang Kristen, tentu Roh Kudus juga adalah Tuhannya orang Yahudi. Masalahnya di dalam kitab Taurat Musa tidak ada satupun diksi tentang Ruach HaKodes. Jadi Ruach HaKodes itu tidak pernah tertulis di dalam Pentateuch Musa. Pertanyaannya sekali lagi, tolong carikan ayat di dalam Pentateuch terkait satu ayat saja tentang Ruach HaKodes. Terima kasih. Jadi intinya, kalau saya tidak salah menangkap, berikan Saudara sang debater satu ayat saja terkait tentang Roh Kudus itu di dalam PL. Jika memang Roh Kudus itu bukan di dalam PL, bukan di dalam PL. Di dalam Pentateuch Musa, dari kitab Bereshit, Shemot, Bereshit, Keluaran, ya, di dalam 5 kitab Musa tidak ada satupun. Tunjukkan kepada saya kalau memang Roh Kudus itu Tuhan, tentu harus ada satu ayat di dalam Taurat Musa. Masalahnya di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Terima kasih. Saya kira sahabat cukup menangkap pertanyaannya ya. Oke, karena di sini juga jaringan saya lihat Saudara Nanar juga kurang lancar. Nggak tahu, kalau saya khawatir saya juga memang nggak lancar. Silakan bagi Bang Rudi, Anda siap memberikan ini jawaban selama 7 menit? Oke, sudah? Selama 7 menit, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Iya, saya jawab ya. Kalau kita membaca di di kitab-kitabnya Musa, tidak ada juga Yesus Kristus. Tidak ada juga Yesus di situ. Apakah lantas kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Oh, tidak. Ya, Nandar, mohon dimaafkan. Ini semua sudah saya katakan, Bible itu isinya apa? Kisah manusia, firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Nah, coba ya, saya buka dulu di Yesaya 63. Sebentar, saya share screen dulu. Share screen bahwa sejak perjanjian lama, tolong di share screen, admin. Nah, sejak perjanjian lama itu sudah ada ya. Di Yesaya 63 katakan, tetapi mereka memberontak menduakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan sedang perang melawan mereka. Jadi, sejak semula pun Tuhan sudah menjelaskan mengenai roh ini. Kenapa dikatakan roh? Maka kita merujuk kepada
Kejadian, sebentar ya. Kejadian, sebentar. Kejadian 1. Oke. Kejadian 1 ayat 2. Ini dikatakan di sini roh Allah. Maka Allah itu apakah sesuatu yang kudus? Ya. Nah, maka dikatakanlah Roh Kudus, ya kan? Tidak ada yang kudus di dunia ini selain Tuhan. Tuhan itu sendirilah yang maha kudus, ya kan? Kalau kudus banyak, soto kudus, kudus yang di Jawa itu juga ada ya. Tapi bukan itu. Ini yang maha kudus. Maha kudus itulah Tuhan. Hanya Tuhan yang punya itu. Maka roh Tuhan itu adalah roh yang maha kudus. Ya Nandar ya. Tidak boleh kita mengatakan, wah karena tidak ada maka ini tidak menjadi seperti ini. Maka kita cari pun Yesus di dalam 5 kitab Torah itu tidak akan ketemu. Sampai Sinandar bolak-balik pusing sana sini sampai berguru ilmu bahasa Ibrani sampai ke guru maha guru tak akan ketemu. Ya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan hidup manusia dan firman Allah yang mengikutinya. Itulah sebabnya di Yesaya tertulis bahwa memang ada Roh Kudus itu ya kawan-kawan ya. Jangan dikira tidak ada nanti di Yesaya, tidak. Jadi itu yang bisa saya ceritakan kepada Sinandar mengenai Roh Kudus itu. Oke, itu saja tanpa berlama-lama, waktunya masih panjang, saya tidak bisa dulu membahas ke arah Islam karena Sinandar masih baru presentasi awal ya dan saya belum bertanya. Tetapi kalau saya lihat dari presentasi awal Sinandar akan kesulitan. Kenapa akan kesulitan? Dia akan kesulitan mengenai malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Ya. Sebab Sinandar akan kelimpungan. Malaikat itu terbuat dari apa? Roh itu terbuat dari apa? Ya, sederhana saja. Nanti itu saya tanyakan ya, tapi saya kasih dulu pembuka biar dia agak-agak pusing. Nah, apakah betul Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril? Kan itu presentasi dia kan. Saya sudah selesai ya. Saya bisa membuka sama dia. Saya tidak percaya Roh Kudus itu adalah Jibril. Sebab ketika Allah menciptakan Adam, maka dia meniupkan ruhnya ke dalam si Adam. Ruh mana itu lagi? Kita harus bertanya, ya kan? Nah, kalau ruhnya itu kalau situ adalah kalimat besar. Dan itu juga sama dengan ketika kami mengutus ruh kami kepada Maryam. Ya. Jadi di situ ada kesamaan. Apakah nanti Sinandar bisa menjelaskan ini? Dan yang membuat dia pusing nanti, dia tahu di dalam Al-Quran malaikat tercipta dari nur. Dan ruh itu dari nur juga. Nur apa? Enggak tahu kita. Maka di Al-Quran juga ada dijelaskan, ruh dan malaikat turun naik ke surga 50.000 tahun. Ya, akan pusing dia nih kawan. Belum lagi kalau saya katakan Jibril itu adalah Roh Kudus. Siapa yang pertama sekali mengatakan Jibril itu adalah Roh Kudus? Jibril adalah pembawa pesan dari Tuhan? Khadijah. Tidak ada yang lain. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, maka Khadijah mengatakan, oh iya kamu ketemu dengan malaikat Jibril. Baru dibawa dia kepada Warakah. Pertanyaan saya nanti yang membuat Sinandar tidak akan bisa berkutik ya. Warakah maupun Khadijah tidak pernah berjumpa dengan Jibril. Maka seharusnya yang berkata itu adalah Maryam. Karena Maryamlah orang terakhir yang bertemu dengan Jibril. Bukan Warakah, bukan Khadijah. Sehingga ada mulai lap-lap muka dia. Ada gelisah. Sehingga ada kemungkinan bahwa yang dilihat itu bukan Roh Kudus. Atau Jibril itu sendiri. Wah, udah keringat dingin geng. Tetapi mungkin, saya nggak tahu di dalam Islam ada roh-roh lain. Roh-roh jahat misalnya. Atau roh-roh apa, karena hidupnya di goa-goa. Saya nggak tahu Roh Kudus itu hidupnya di goa-goa. Karena ketemu Musa, Roh Kudus saya nggak tahu apakah di goa, tidak. Ketemu Maryam di goa, tidak. Di dalam kitab suci Al-Quran saya belum temukan bahwa Roh Kudus itu bertemu dengan Nabi di goa-goa. Ya, karena goa-goa itu tempat-tempat orang-orang menyembah bertapa situ ya, saya nggak tahu. Nanti Sinandar bisa menjelaskan itu, tetapi yang pertama harus dijelaskan Sinandar nanti mengenai perbedaan roh dengan malaikat itu ya. Malaikat itu adalah nur, cahaya, sedangkan roh apa? Saya nggak tahu. Karena di Al-Quran mungkin Sinandar tahu ayatnya. Roh dengan malaikat itu turun ke bumi. Tahu ayatnya kan Nandar ya? Semoga tahu. Kalau nggak tahu ya
berat lah. Saya pun nggak tahu bagaimana lagi ya. Itulah mungkin yang bisa saya jabarkan mengenai ajaran dia. Kalau ajaran saya sudah tadi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara sang debater Yohanes Hutagalung yang telah memberikan jawabannya, namun tetap meskipun beberapa kali saya perhatikan memberikan pertanyaan, namun tetap saudara Nandar tidak punya waktu lah untuk menjawab, dikarenakan ini persentase atau jawaban yang disampaikan oleh saudara Bang Debater atau alias Rudi Yohanes. Oke, sekarang ini giliran. Bagaimana, apakah memang sama-sama menukik seperti halnya saudara Nandar? Pertanyaannya akan diberikan oleh sang debater. Mari kita lihat bagaimana Bang sang debater, Bang Rudi, Anda siap memberikan pertanyaan selama 2 menit? Ya, siap. Oke, pertanyaan diberikan, waktu berjalan, monggo. Ya. Pertanyaan pertama, apa bedanya malaikat dengan roh? Itu saja. Apakah malaikat itu roh? Malaikat ataukah Jibril terpisah? Hanya Jibril yang roh? Saya nggak tahu. Nandar, pertanyaan saya singkat aja. Apa bedanya malaikat dengan roh? Atau sama? Jelaskan. Kalau sama, nanti kita lanjutkan. Itu aja singkat. Jawabnya banyak, silakan. Wah, sudah beres ternyata. Menyisakan 1 menit 37 detik. Pertanyaannya sungguh-sungguh sangat jelas, tegas. Nah, baik. Sekarang kita lihat bagaimana saudara Nandar memberikan jawabannya. Oke, bagaimana saudara Nandar? Anda siap memberikan jawabannya? Siap. Oke, selama 7 menit silahkan Anda berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah jelas saudaraku, memang tidak ada, sebelum saya menjawab ya, tidak ada satu ayat pun tentang Ruach HaKodes di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kenapa? Karena Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yang disembah oleh Musa dan Bani Israel pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Semot 20 ayat kedua, Anoki, aku, subjek tunggal, Yehova Eloheha, aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Eloheha, Tuhan kalian semua. Tidak pernah mengatakan aku adalah Roh Kudus, Tuhanmu. Tidak ada satu ayat pun. Kalau ada di dalam Bereshit, Shemot, Vaikram, Medibdar, dan Debarim yang mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, detik ini saya dibaptis, tapi tidak ada masalahnya. Nah, mengenai tadi, sebelum saya menjawab, saya tanggapi terlebih dahulu. Kemudian Ruach Elohim, coba dibuka Bereshit, kitab original teksnya, ya, coba dibuka. Di dalam Bereshit 1 sampai 2, ya, bisa dibantu saudara moderator, kitab Kejadian 1 ayat ke-1 sampai dengan 2, ditampilkan, ya. Kejadian, oke lah, kalau agak lambat ya, saya bacakan di sini aja, sini ada aplikasi Bible Ibrani. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa'at fa'at haares, ya. Baik ayat pertama maupun di dalam ayat kedua itu pakai Ruach Elohim. Ya, bukan Ruach Yod He Vav He. Kalau Yod Vav Yod, ya, Yod He Vav He mesti itu adalah Allah. Tetapi ketika berbicara tentang Elohim, Elohim itu tidak bermakna hanya Tuhan, bisa bermakna malaikat, bisa bermakna para hakim. Saya tidak berasumsi, bisa dilihat di dalam sarapan pagi Biblika ketika Ibu Rita Wahyu, guru virtual saya, mengatakan bahwa Elohim tidak hanya bermakna Tuhan, akan tetapi bermakna malaikat, bermakna para hakim. Ya, bisa dicek sendiri di sarapan pagi Biblika. Elohim bermakna malaikat, sudah muncul di situ. Ya. Jadi sungguh sangat jelas bahwa Bang Rudi tidak mampu memberikan memberikan bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, ya, malaikat Jibril itu adalah Rohul Kudus. Mana ayatnya? Ayatnya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat surat
Al-Baqarah ayat ke-97. Biar mengefisiensikan waktu, saya bacakan terjemahannya saja. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Nah, ini berkorelasi dengan mu'alafnya Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Di mana orang Yahudi membenci malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus. Mana ayat Alkitabnya? Di dalam Markus 3 ayat ke-29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Yang melatar belakangi asbabul wurud hadis sabda Yesus ini adalah ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah Beelzebul, penghulu malaikat, penghulu iblis. Bayangkan orang Yahudi memusuhi Ruhul Kudus, Jibril, dengan mengatakan bahwa Jibril atau Ruhul Kudus itu adalah penghulu iblis. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-97, Allah membela Jibril atau Ruhul Kudus. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Namanya jelas Jibril, untuk mengidentifikasi siapakah Jibril ini. Maka di dalam Quran surat 16 ayat ke-102, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Hasan diperkuat oleh Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Ya. Kalau perbedaan antara roh dan malaikat, Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Sebagaimana pengertian di dalam perjanjian baru, perjanjian lama kita Beresit 1, ayat ke-1 sampai ke-2, bahwa Elohim bisa bermakna malaikat. Sebagaimana di dalam penjelasan Ibu Rita Wahyu, di dalam sarapan pagi Biblika. Ya. Demikian, saya rasa sangat jelas bahwa malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Bible. Karena kalau Ruhul Kudus ini adalah Tuhan, saudaraku, tidak mungkin Ruhul Kudus itu menjadi Tuhan setelah Musa tiada. Berarti ketika zaman Nabi Musa, orang-orang tidak menyembah Ruhul Kudus. Ini tidak bermaksud untuk menghujat, ya. Kita umat Islam meyakini bahwa Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. Kalau Ruhul Kudus itu Tuhan, kenapa jadi Tuhannya setelah Yesua Hamasyah? Dan Yesua Hamasyah tidak pernah sepatah kata pun menyembah, meminta, ya, kepada Ruhul Kudus. Kalau Ruhul Kudus itu Tuhan, tentu Musa pernah menyampaikan itu. 5 kitab Musa yang sungguh sangat tebal, Bereshit, Shemot, Vaikra, Medibda, Debat, tidak ada kata-kata Ruach HaKodes, dan tidak ada Bani Israel diperintahkan Musa untuk menyembah Ruhul Kudus. Justru firman Tuhan katakan, Anoki Hashem Yehovah Adonai Elohecha, sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhan kalian. Elohecha, ada kaf sofit, dibaca Elohecha. Shemot 20 ayat kedua, di mana 10 the commandment di situ. Di dalam 10 perintah Tuhan tidak pernah disebutkan kuduskanlah Ruhul Kudus, sembahlah Ruhul Kudus, tidak ada. Karena memang Ruhul Kudus bukan Tuhan dan tidak pernah menjadi Tuhan kecuali oleh orang Kristen yang tidak berdasarkan Alkitab. Oke, terima kasih kepada Saudara Nandar, begitu sangat semangat 45 dalam memberikan jawabannya, meskipun atas apa yang ditanya oleh saudara sang debater itu ternyata bukan dari awal ya jawabannya, melainkan di tengah-tengah. Itu saya lihat sebuah teknik, kelihatan sebuah teknik salah satu pembicara seperti Yonatan Nandar bukan langsung memberikan ayat tapi menjelaskan dulu, lalu pada akhirnya di tengah-tengah memberikan ayat. Oke, itulah sebuah teknik yang kita bebas sajalah gimana para pembicara. Itu yang saya cermati ya. Sekarang bagian giliran Yonatan Nandar, putaran kedua yang memberikan pertanyaan yang kedua, dan inilah jawaban yang kedua nanti diberikan oleh sang debater. Bagaimana saudara Nandar, Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua? Ya, saya masih bertanya satu hal. Baik, jika memang seperti itu, begini, siap.
Sebentar. Waktu berjalan selama 2 menit. Pertanyaan disampaikan. Aduh, Monggo. suara antum kok. Oke. Saya masih tetap bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, andaikan Roh Kudus itu Tuhan, tentu Musa pernah menceritakan tentang Roh Kudus. Tidak mungkin loh ya, penciptaan alam semesta aja, Bereshit bara Elohim, ya, sebagaimana di dalam kitab Kejadian 1 ayat ke-1 ke-2 itu diceritakan. Tetapi Musa atau Tuhan tidak pernah menyuruh Musa, memperkenalkan Musa di dalam kitab Kejadian. Bisa cek sendiri Bang Rudi, ini mohon maaf saya menggebu-gebu karena udara dingin, harus semangat, kalau nggak ini ya. Oke, tolong sebutkan kalau memang Roh Kudus itu Tuhan di dalam kitab Taurat atau yang paling mendekati lah ya, di dalam kitab Bereshit, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, satu ayat saja yang mendekati. Kalau Roh HaKodes tentu saya pastikan tidak ada. Tetapi sebutkan satu aja di dalam 5 kitab Musa yang menyebutkan secara tersirat maupun tersurat bahwa Roh HaKodes itu adalah Tuhan. Karena sejauh pengalaman saya setelah mengeksplorasi baik di dalam original text maupun bahasa terjemahan, tidak ada Bang Budi bahwa Roh HaKodes itu Tuhan, tidak ada di dalam kitab Taurat. Oleh karenanya orang Yahudi tidak pernah menyembah Ruhul Kudus, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertanyaan saya, mudah-mudahan dipahami dengan jelas. Sebutkan satu ayat saja tentang Ruach HaKodes di dalam Bereshit, Shemot, Vaikra, Medibrar, Debarim, atau Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, ya, di dalam kitab Musa. Secara tersirat maupun tersurat yang menyuruh manusia menyembah Ruach HaKodes. Wallahu alam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Nanda ya yang telah memberikan pertanyaan, dan layaknya balapan itu saling susul menyusul, saling menukik gitu kan, seperti itu ibaratnya lagi bolak-belok, dan ini kita lihat bagaimana apakah saling tukik menukik juga sang debater dalam memberikan jawaban. Bagaimana saudara Rudi Hanes, Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Sekali. Oke, selama 7 menit waktu berjalan, silakan disampaikan jawabannya. Monggo. Oke, saya buka dulu Imamat ya, sebentar. Imamat Imamat 11 ayat 44, sebentar ya, saya share screen dulu. Si Nandar bilang tidak ada ya, siap kau dibaptis. Kau sudah 2 kali Nandar ingin dibaptis ya, sekali mengenai Theos. Dia sudah KO Yohanes 20:28, sekarang mengenai ini. Coba lihat. Di Imamat itu dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Ingat ya, Allah mengatakan bahwa dia adalah kudus. Itu pertama. Maka ketika dikatakan roh Allah, kita substitusikan Allah sama dengan kudus. Maka roh Allah adalah roh kudus. Paham substitusi matematika Nandar? Nah, artinya Nandar, di sini kau sudah kalah telak. Ya, tidak bisa kau lagi bilang aku tidak mau, aku tidak ini, tidak itu ya. Sama seperti Yohanes. Makanya saya harapkan kamu jangan mencabar-cabar. Kalau ada saya akan gini, kalau ada begini, tidak usah ya. Karena kamu tidak akan mampu ke arah sana Nandar ya. Dan apa yang mau bilangnya? Itu pasal berapa Bang? Jarak bahasa original teksnya itu pasal berapa? Berapa tadi? Imamat 11 ayat 44. Oke ya, dan saya akan masuk lagi kepada sebentar, bahwa Allah sudah mengatakan dirinya kudus ya. Saya akan masuk lagi ke Mazmur sebentar. Tadi saya sudah dapat Mazmur 19, sorry. Bentar ya. Mazmur 51 ayat 51 strip 13, jangan ngomong ya. Ya, ini kita masuk ke sini. Dan aku harap kalau kau memang satria, penuhi janjimu, kau menjadi dibaptis, tidak usah malu-malu dibaptis, itu hanya mandi kok. Setelah itu kau ingkari ya terserah kau. Ayo, tolong di share screen, besar. Nah, di situ Mazmur mengatakan, Mazmur 51, ini kan ayat 11 sih sebenarnya, tapi strip 13 kayaknya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, kata Raja Daud.
jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi di situ roh Allah dikatakan Mazmur adalah roh yang kudus. Nandar, besok pagi kau temuilah pendeta. Karena banyak orang menonton ini, jangan seperti ketika Yohanes kemarin. Kalau ada satu murid Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, kamu bilang ternyata ada, itulah si Thomas mengatakannya. Nandar, kali ini memang aku harus menuntut dari kau harus dibaptis. Biar jelas gelar EP-mu itu mantap. Tapi kalau aku dari dulu kukatakan jika kau bisa kasih satu ayat, aku akan mualaf. Sampai sekarang gak ada satupun orang yang bisa memberikan ayat. Kalau kau banyak, aku sudah kasih tahu. Ya Nandar, nah sekarang Nandar, di dalam agama Islam saya katakan tadi, saya minta kamu apa perbedaan roh dan malaikat. Kamu tidak bisa memberi, ya kan? Nah, kalau kamu lihat itu di surah, ayat 4, surah apa namanya, agak sulit aku baca, Al-Qadr, gitu ya. Ayat 4 dikatakan sini, pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Dan apakah seluruh malaikat itu ruh? Itu nanti bisa kau jelaskan ya. Ya sebentar ini nih. Al-Qadr ini. Ruh. Di situ dikatakan pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Memang dibuat umat tanda kurung, Jibril. Saya nggak tahu ini bagaimana penerjemahannya ruh jadi Jibril. Dengan izin tuannya untuk mengatur semua urusan. Artinya ada malaikat, ada ruh. Sekarang Jibril ini masuk yang mana? Apakah malaikat nur, cahaya, ataukah malaikat ruh? Tolong Nandar, kamu tidak bisa memberi jawaban tadi perbedaannya. Kamu hanya memberikan definisi bahwa malaikat Jibril adalah Rohul Kudus. Artinya malaikat Jibril itu terbuat dari jenisnya adalah roh. Sementara hadis mengatakan bahwa itu adalah nur atau cahaya. Para malaikat itu nur atau cahaya, bukan roh. Ya. Dan Nandar, kamu juga sudah mengetahui Rohul Kudus ketika datang itu kepada Maryam. Allah mengatakan apa? Kami mengutus roh kami. Ingat ya Nandar, roh kami dikatakan di sana. Artinya apa? Itu adalah roh Tuhan. Siapa roh Tuhan itu? Apakah Jibril? Nanti kau baca di apa ya? Ketika menciptakan Adam itu di surah As-Sajdah 9, dan ketika mengenai ciptanya juga Al-Hijr 29, Asap 72 ya. Nanti kamu di situ semua dikatakan ruhku. Ya, ruhku, ruhnya. Artinya itu roh Tuhan. Coba jelaskan kepada kami apa roh Tuhan itu dalam ajaran agamamu nanti ya. Kamu tidak akan mampu. Karena kalau kamu bilang malaikat Jibril, berarti Jibril ditiupkan ke dalam Adam. Jibril ditiupkan ke dalam Maryam. Kan begitu, ruhnya. Ruhnya itu apa? Biar kita tahu nanti apa itu Jibril itu, ya. Dan jangan lupa Nandar, ayat yang kukasih tadi mengenai Jibril itu harus kau jelaskan. Jibril terbuat dari apa? Apakah nur, cahaya, ataukah ruh? Karena ruh, pemilik ruh itu hanya Tuhan, ya. Ya, ini sebentar ya. Ini Al-Qadr 4 sudah saya bacakan. Itu, nah mungkin itu saja yang bisa saya katakan Nandar, biar cepat. Nah, di HR riwayat Muslim, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Dan Adam diciptakan dari yang telah disifatkan Allah dalam kitabnya untuk kalian. Apa yang disifatkan Allah? Ruhnya. Bedakan ya. Jangan kau berbohong. Kau mengatakan malaikat itu ruh. Yang benar adalah hadis muslimana cahaya. Dan jin dari api. Ya Nandar ya. Jadi sekarang ruhnya itu apa juga harus kau jelaskan. Panjang lebar lah kau nanti menjelaskan. Silakan. Dan aku harap lebih banyak kau menjelaskan Al-Quran daripada menjelaskan Bible. Biar kami semua orang paham dan pandai. Kalau saya singkat-singkat aja menjelaskan. Karena pertanyaanmu singkat, sepele. Ya begitu saja kawan-kawan. Oke, terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan jawabannya kepada Yonatan Nandar. Dan sekarang putaran kedua ya untuk sang debater memasuki putaran kedua, yaitu memberikan pertanyaan yang kedua kepada saudara Nandar. Bagaimana sang debater Anda siap memberikan pertanyaan yang kedua kepada Nandar?
Oke, Siap, siap. selama 2 menit, silahkan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, saya berikan pertanyaan. Apabila malaikat Jibril adalah Rohul Kudus, bagaimana Nabi Muhammad bisa melihat wujudnya? Apakah roh terlihat? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak tahu yang ditemuinya itu adalah Roh Kudus. Maka dia datang ke Khadijah. Maka Khadijah mengatakan itu adalah Jibril atau Roh Kudus. Dari mana Khadijah tahu itu Roh Kudus? Sedangkan Khadijah tidak pernah didatangi oleh Roh Kudus. Sedangkan Khadijah beragama Nasrani. Dan pada saat itu, agama Islam belum ada. Nabi belum diangkat menjadi Nabi ketika menikah. Setelah di Gua Hiro itulah baru Nabi ketemu dengan yang katanya malaikat Jibril atau Roh Kudus. Kemudian Khadijah membawa Nabi kepada Warakah, pamannya. Di sana juga Warakah mengatakan itu adalah Roh Kudus atau Jibril. Kalau menurutmu itu Roh Kudus, ya kan? Maka dari itu, bagaimana orang bisa melihat roh? Kalau melihat cahaya, ya. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli pada satu ketika. Itulah ketika Isra Mi'raj. Bukan ketika di dalam gua. Karena yang dilihat hanya cahaya. Ya, nur. Sekarang roh. Bagaimana manusia bisa melihat roh? Saya nggak tahu. Ya, dan jelaskan bagaimana Khadijah bisa mengatakan itu adalah Jibril. Sedangkan Khadijah tidak pernah bertemu dengan Roh Kudus. Ataukah dia mau bilang Roh Kudus yang di dalam Nasrani itu adalah Jibril itu? Kamu jelaskan bagaimana yang terjadi. Dan saya harap kamu lebih banyak bicara Al-Quran daripada bicara Bible. Biar debat kita ini menjadi sebuah debat yang bermartabat. Ya. Dan saya harap kamu banyak membuat ayat-ayat Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara sang debater, pada Ruli Yohanes yang telah memberikan pertanyaan yang kedua di putaran yang kedua. Sekarang tentu saja gilirannya saudara Nanar yang memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana saudara Nanar? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, waktu berjalan selama 7 menit. Jawaban diberikan. Monggo. Jadi memang begitu sulit saya berdebat dengan rekan debat yang memang tidak mengerti original teks bahasa Ibrani. Itu yang pertama Bang Rudi. Dan Bang Rudi juga tidak mengenali, tidak memahami, saya menanggapi sedikit ya sebelum menjawab. Tidak mengenali tentang Pentateuch. 5 kitab Musa. Saya kan tadi sudah bilang, ya. Sebutkan Roh Kudus itu Tuhan, disembah oleh Musa di dalam Pentateuch, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, mohon maaf, Imamat, Bilangan, Ulangan, tidak ada. Yang tadi disebutkan di dalam Mazmur itu bukan kitab Pentateuch. Dan tadi Bang Rudi menyatakan ya di dalam Imamat 11 ayat ke-44 untuk menjawab pertanyaan saya. Demi Allah, ini satu jawaban yang tidak mewakili pertanyaan saya. Bagaimana tidak mewakili? Saya kan bertanya, ya, sebutkan Roh Kudus di dalam Pentateuch. Sedangkan Bang Rudi menyatakan, ya, ini terjemahannya saja, ya. Sebab aku adalah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu dan harus kamu kudus, sebab aku ini kudus. Inilah umat Islam ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu Maha Suci, Ta'ala Maha Tinggi. Siapa yang mensucikan Allah? Umat Islam. Tidak ada di sini jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan cukup simpel. Sebutkan satu ayat saja di dalam Pentateuch Musa yang menyebutkan Roh Kudus itu Tuhan dan Musa menyembah Roh Kudus. Kalau ada, saya masuk Kristen, dibaptis. Yang dijawab malah Imamat 11 ayat ke-44. Baik dilihat dalam kacamata original text maupun bahasa terjemahan tidak mewakili ini. Ya, tidak mewakili ini Bang Rudi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Justru kalau membaca bahasa Ibraninya, saya tadi sedikit membuka, di sini disebutkan Ki Anoki Yehovah, Yahweh, Adonai Hasem, Elohim, Tuhan kalian semua, bukan Roh Kudus Bang Rudi.
Terus tadi Bang Rudi mengatakan bahwa malaikat Jibril, Roh Kudus, Ruh, itu bagaimana kelihatan? Tidak ada. Saya ini dulu sekolah Al-Quran di Stai Ali Al-Akbar Surabaya. Kalau mau memahami Al-Quran, baca dari referensinya, pengantar studi Al-Quran. Tidak pernah Jibril kemudian menampakkan diri kecuali dalam rupa seorang laki-laki. Begitu ya. Seorang laki-laki, atau melalui langsung truk ke dalam hatimu, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97 yang tadi sudah saya katakan. Kemudian Roh Kudus menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, langsung ke dalam hati. Makanya kalau melihat, membaca pengantar subjudul ilmu Al-Quran di sini dijelaskan secara sistematis, bukan berdasarkan asumsi. Bang Rudi berbicara tentang Bible, tidak mengerti bahwa perjanjian lama itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada ini ya, apa namanya itu, Tanakh, ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketubim, dan Mazmur itu masuknya di dalam Ketubim, bukan Pentateuch, Bang Rudi. Ya, jadi tidak ada Roh Kudus di dalam. Tolong diingatkan harus banyak ayat Al-Quran. Saya tidak mau, tidak terima itu. Al-Quran tidak ada. Maaf, saya potong. Itu bagaimana ini ya, posisi dari pembicara-pembicara memiliki hak. Adapun nanti yang memutuskan itu para penonton. Maaf untuk menghargai satu sama lain. Semuanya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Mari kita dengarkan kewajiban kita. Silakan dilanjut, Bang Nandar. Siap. Mohon maaf Bang Rudi kalau jadi memanas sih. Santai aja ya. Jadi itu di dalam perspektif Bible memang tidak ada. Kalau di dalam Al-Quran jelas tadi ya, di dalam Quran surat 97, surat Al-Baqarah ayat ke-97, sebagaimana tadi saya sebutkan, mana tadi? Ya, surat Al-Baqarah ayat 97, barang siapa yang musuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepadamu, ke dalam hatimu atas izin Allah. Di dalam Quran surat 16 ayat ke-102 menyebutkan ya, Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu atas izin Allah, mengidentifikasi sosok Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul, karena berbeda Al-Quran dengan Bible tidak ada asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul Bang Rudi, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97, 90 atau 79, ketukar mohon maaf. Di situ disebutkan, kenapa di situ barang siapa yang memusuhi Jibril, maka dia telah memusuhi Allah. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam, orang Yahudi, masuk Islam dan menceritakan bagaimana kebencian orang Yahudi terhadap Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Terbukti di dalam Markus 39 tadi ya, ketika Yesus HaMasyiah mengatakan, barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka tidak akan diampuni. Itulah Jibril, Ruhul Kudus. Karena orang-orang Yahudi mengatakan ketika Yesus HaMasyiah menyembuhkan ini ya, dengan mengatakan itu atas kuasa Beelzebul, penghulu iblis. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanggah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, kalau kamu mengatakan malaikat Jibril, Ruhul Kudus itu adalah Beelzebul, maka kamu telah memusuhi aku. Kenapa? Karena Ruhul Kudus, malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Ya, gitu Bang Rudi ya. Wa yas'alunaka 'anir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril ya. Kemudian Al-Quran, makanya saya lebih senang kalau memang ada referensi Bang Rudi. Di dalam ini silahkan cari pengantar studi Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu diwahyukan, dengan apa malaikat Jibril terkadang menjelma menjadi seorang manusia, kemudian kadang langsung ke dalam hatimu, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Jadi memang kalau memang kita tidak memahami Al-Quran kemudian menjawab asal jeplak gitu ya, itu tidak relevan Bang Rudi. Bahkan Bang Rudi juga tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan saya harus dibaptis. Atas dasar ayat apa saya dibaptis? Orang jawabannya tidak mengena, salah menjawab, tidak bisa menjawab atas pertanyaan saya. Kalau ada Roh Kudus disembah di dalam Pentateuch, maka saya dibaptis. Itu statement saya. Nyatanya tidak ada. Memang tidak pernah ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia menyembah Roh Kudus, malaikat Jibril, karena yang disuruh disembah itu Anoki, Yehova.
Eloheha, aku adalah Allah Tuhanmu. Sucikanlah. Terima kasih kepada saudara Nandar di mana keduanya ini sekarang telah melalui putaran kedua yang tidak terasa 1 jam lebih 5 menit. Oke, sambil menunggu keduanya itu rehat dulu karena tidak terasa ya 1 jam lebih itu bicara meskipun giliran lelah. Mari kita biarkan dulu kedua pembicara untuk rehat, makan-makan dulu, itu kan, minum-minum dulu. Ini teman-teman, jika teman-teman memiliki rezeki lebih nih, silahkan salurkan donasi Anda untuk membantu mualaf yang saat ini sedang sakit, di mana dagingnya kelihatan dari punggung sampai ke kaki. Silahkan teman-teman bantu. Dan beliau ini seorang mualaf yang sekitar 3 atau 4 minggu dari agama lain, Kristen, pindah ke Islam, seperti itu, dan kena kecelakaan. Dan semoga saja kita yang bisa membantu, yang memiliki rezeki lebih, membantu selebihnya saudara-saudara kita, khususnya di mualaf ini yang barusan kita dapat informasi, yang mengalami rasa sakit, seperti itu. Dan silakan teman-teman transfer, salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, kode banknya 451 dengan nomor rekening 1184 kali 9987, di mana nomor rekening ini khusus untuk membantu para mualaf atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang teman-teman ketika telah konfirmasi, ketika telah memberi transfer, silakan konfirmasi ke HP atau WA ini selama 24 jam. Mari kita bantu, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, bagaimana nih? Sudah pada rehat, sudah tenang, sudah minum, sudah menggerakkan badan, leher, kepala, kaki. Sekarang gilirannya masuk kepada putaran yang kedua ya, seperti itu. Oke, sekarang Bang Nandar nih. Bang Nandar yang saat ini sedang membuka buku Syekh Al-Qatan, di mana buku tersebut ada 2 versi ya. Yang satu coklat, yang satu yang putih. Sekarang lagi membuka, dan apakah sudah siap memberikan pertanyaan yang terakhir yang tidak bisa diulang? Tentu saja teman-teman, ketika waktu sudah habis, kecuali acara ini sudah beres, bisa ribuan kali diulang, ditonton bersama-sama. Bagaimana saudara Nandar, Anda siap memberikan pertanyaan terakhir kepada sang debater? Terima kasih. Mohon maaf sang debaters, pada malam hari ini Oke, jika memang sudah siap, sebentar kan kita setting dulu waktunya. Siap. Selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan terakhir. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Ya, terima kasih sang debater. Malam hari ini saya agak menggebu-gebu karena untuk menghangatkan tubuh yang sedang hujan ini ya. Jadi pertanyaan saya tetap dengan satu pertanyaan. Bang Rudi katakan kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan mengada-ngada, karena saya ini mempelajari original text bahasa Ibrani. Jadi saya mengeksplorasi Bible itu bukan hanya berdasarkan terjemahan, tapi berdasarkan original text. Suara gambar saya putus ya. Halo? Silakan dilanjut. Waktu berjalan dan jelas suaranya. Silakan. Masih jelas. Silakan aja disampaikan. Oke. Jadi saya tetap bertanya kepada satu pertanyaan saya tadi, biar netizen, biar ini menjadi berkat gitu kan. Soalnya banyak pribadi yang dilawat Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam atas dakwah ini. Jadi saya ingin mengingatkan Bang Rudi bahwa Tuhan yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam perspektif Pentateuch maupun di dalam Injil. Kalau memang Roh Kudus itu Tuhan, tidak ujug-ujug dia jadi Tuhan setelah zaman Yesus. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, tidak berawal, tidak berakhir. Kalau memang Roh Kudus itu Tuhan, tentu Musa mengenalkan kepada umatnya, wahai umatku, sembahlah Roh Kudus, sembahlah Allah, Yahweh, Yehovah. Tidak ada. Imamat itu bukan jawaban atas pertanyaan saya. Bisa dicek di dalam original text-nya, tidak ada. Yang ada justru di dalam Imamat 11 ayat ke-44 itu, Anoki Yehovah, Yahweh, Hashem, Adonai, ya, Elohim.
Tuhan kalian semua. Tidak, aku adalah Anoki Ruah Hakodes Eloha. Oke, terima kasih saudara Nanda yang tidak terasa ya diberikan waktu 2 menit untuk bertanya, dan ini jatahnya sang debater untuk memberikan jawaban yang terakhir tentu saja. Oke, sambil menunggu minum dulu sang debater biar nggak keselak karena sudah makan kacang. Silakan nih bagi teman-teman ya yang ingin seperti saudara Nanda, sang debater, silakan Anda daftarkan diri Anda ke link ini ya untuk dialog. Dan perlu diingat bahwa di GM memiliki aturan, salah satunya menampakkan wajah. Dan ketika takut dikatakan oleh relasinya, silakan tutup wajahnya dengan buff ataupun masker seperti itu. Dan kita tidak menerima pembicaranya menggunakan avatar seperti halnya moderator, dan cukup moderator saja yang menggunakan avatar dalam menyampaikan sesuatu. Oke, bagaimana sang moderator? Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Oke. Saya sudah banyak bertemu dengan begoders. Terkadang mereka menjengkelkan, terkadang mereka tidak paham, bahkan rumus matematika pun tidak paham. Substitusi itu apa, tidak paham. Yang anehnya si Nandar ini berharap bahwa di dalam kitab Musa kan ya, ada Sebri Imamat, itu kitab Musa. Dan dia mengabaikan juga Nabi Daud. Kan aneh sekali, Mazmur itu sudah mengatakan, Mazmur tadi sudah saya share, jelas-jelas dia mengatakan, janganlah membuang aku dari adamu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Di situ Raja Daud sudah mengatakan rohmu yang kudus. Artinya ada roh kudus. Bahkan di Yeremia tadi kok salah saya, Yesaya atau Yeremia itu juga sudah dikatakan roh kudus. Jadi Nandar, kamu harus jangan ingkar. Kamu harus cari gereja terdekat untuk dibaptis. Tidak ada alasan lain. Tidak ada kamu bilang imamat tidak menjawab, ini tidak menjawab, itu tidak menjawab, tidak ada. Kamu memang harus datangi gereja terdekat untuk dibaptis. Oke Nandar? Semua pertanyaanku mengenai Roh Kudus yang ada dalam Al-Quran kamu tidak bisa jawab. Ayat yang kamu berikan dari awal sampai sekarang hanya 1. Sementara saya sudah banyak ayat yang saya berikan kepada kamu. Ya, saya tambah lagi 1 ayat ya, agar si Nandar bisa paham mengenai mengenai surah-surah ini. Mohon di share screen saya diaktifkan. Share screen, ya, terima kasih. Nah, di sini di surah Maryam ayat 17, lalu ia memasang tabir, umat buka kurung ini ya, yang melindungi. Saya nggak ngerti kenapa buka kurung banyak kali di Al-Quran, terjemahan. Dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, buka kurung Jibril. Sekarang di sini yang berfirman adalah Allah SWT. Allah SWT saja mengatakan roh kami itu Jibril. Saya heran. Berarti roh Allah itu adalah Roh Kudus. Selesai Nandar. Maka kamu harus segera mendekati pendeta terdekat dan mintalah dibaptis. Al-Quran pun mengatakan roh kami, roh Allah itu adalah Roh Kudus. Kalau kamu memang mengatakan Jibril adalah Roh Kudus. Selesai Nandar ya kasusnya. Dan Nandar, sampai kiamat pun kau tidak akan bisa menjelaskan bagaimana Khadijah bisa mengatakan yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Sedangkan Khadijah tidak pernah didatangi Jibril. Yang didatangi Jibril itu adalah Maryam. Dan ada terdapat di surah Maryam ayat 17. Roh kami sudah dijelaskan di situ, buka kurung Jibril. Karena kalian umat buka kurung. Umat tanda kurung ya. Selalu ada tanda kurungnya, itu wajar aja. Untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya Nandar ya? Jadi apakah kamu mengatakan roh Tuhan itu tidak ada? Ada. Roh kami. Siapa kami sini? Apakah kamu mengatakan itu adalah malaikat dan Tuhan atau Nabi Muhammad dan Tuhan atau segala macamnya? Tidak. Karena di situ adalah Tuhan mengutus roh kami. Tapi ini jamak, saya nggak tahu Tuhanmu tunggal apa jamak. Anggap tunggal. Roh kami atau Esa. Diutuslah roh kami itu. Namanya siapa? Jibril. Jibril itu apa? Roh Kudus. Selesai debat kita malam ini Nandar. Saya harap kamu besok pergilah cari gereja terdekat, dibaptislah kamu di sana. Tidak perlu lagi kamu katakan bahasa Beresit, bahasa ini. Tidak ada. Al-Quranmu sendiri sudah mengatakan roh Allah itu adalah Roh Kudus. Substitusikan ya. Ayat yang kamu ambil tadi mengatakan
Roh Kudus adalah Jibril. Maka kamu gantikan Jibril itu dengan Roh Kudus. Oke Nandar, dari wajahmu kulihat kau sudah gemetar. Sudah campur aduk. Ketawa dipaksakan ya. Memang betul kalau saya berbicara dengan seperti ini, begodars itu tetap ngeyel. Tapi sudah, ayatnya sudah saya kasih dari Quran lagi, bukan dari Bible. Saya nggak mau pakai dari Bible untuk menjawab iman Muslim. Beda dengan kalian. Saya tanya Al-Quran, dijawab dari Bible, kan aneh. Jadi tidak mau. Ya. Rohul Kudus sesuai Al-Quran yang kamu sebutkan tadi adalah Jibril. Maka Maryam 17 dengan jelas mengatakan, mengutus roh kami, buka kurung Jibril. Artinya, kalau disubstitusikan, mengutus Roh Kudus. Jelas ya ayatnya? Surah 19 ayat 17. Lalu dia memasang tabir dari mereka. Lalu kami mengutus Roh Kudus kepadanya. Selesai? Dan menempatkannya menjadi manusia. Hanya roh Tuhanlah yang suka-suka Tuhan mau jadi apa. Kalau makhluknya yang sudah dijadikan roh, dia tidak bisa berubah jadi manusia. Karena nanti dia setara dengan Tuhan. Demikian juga setan, bentuknya api. Tapi kita nggak pernah lihat api. Katanya setan ada di dunia, api yang mana? Api memasak itu kah? Atau api yang di tempat kami ada turbin gas minyak itu kan ada api kan? Kalau memang jin itu api, kita akan lihat. Malaikat katanya cahaya. Cahaya yang mana? Ya kan? Sementara kamu mengatakan bahwa Rohul Kudus itu adalah Jibril. Jadi dari mana Khadijah bisa mengatakan, ya Nabi, Nabi bertemu dengan malaikat Jibril itu Nabi. Dari mana? Kita nggak tahu. Sementara Khadijah tidak pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Yang didatangi wanita satu-satunya. Yang didatangi malaikat Jibril hanyalah Maryam. Andai kata Maryam yang mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, itu benar 100%. Dan saya mungkin akan mu'alaf. Detik itu bisa kamu buktikan. Tetapi yang berbicara itu sesuai hadis, sahih apa saya pernah baca Bukhari nomor 2, ayat itu kan banyak, yang nomor 2 salah saya, Siti Aisyah menuturkan bahwa Khadijah bercerita hal itu. Ya, Nandar yang terhormat, segeralah cari untuk dibaptis. Tidak ada alasanmu untuk menolak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada sang debater yang telah memberikan jawaban terakhir atas pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh saudara Nanda. Dan sekarang nih gilirannya. Ya, giliran terakhir pula yang diberikan kepada sang debater. Bagaimana Anda siap? Siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Nandar, ulangnya. Udah mulai waktunya belum? Tunggu dulu. Cekek. Nandar, ya kan? Hadis mengatakan malaikat itu dari nur. Sementara Nandar ngotot bahwa malaikat Jibril itu adalah roh. Ya. Dan Allah adalah zat. Roh berbeda dengan nur. Paham ya? Tidak bisa kamu satukan itu, kok karang-karang. Saya tidak akan banyak bertanya lagi. Saya akan memberi kamu satu pertanyaan. Apakah esok hari kamu siap untuk dibaptis? Karena surah Maryam ayat 17 jelas mengatakan ruh kami. Kamu tidak bisa mengelak kami di sana siapa. Tidak bisa kamu bilang itu malaikat. Tidak mungkin malaikat mengutus malaikat. Tidak bisa kau katakan di sana itu Nabi dan Tuhan. Karena Nabi baru diangkat. Tuhan baru bercerita kepada Nabi. Ya, di sana sudah ada ruh kami. Dan dikatakan ruh kami itu adalah Jibril. Jibril adalah Roh Kudus. Maka ruh kami adalah Roh Kudus. Apakah kamu siap untuk dibaptis esok hari? Itu aja pertanyaan saya. Mohon dijawab. Jangan bertele-tele. Saya tidak meminta pertanyaan. Kamu jawab mengenai Bible lagi. Saya akan taruh ini, tidak saya dengar apa yang kamu katakan. Kalau kamu bicara tentang Bible. Yang saya tanyakan esok hari, apakah kamu siap untuk dibaptis? Karena saya sudah bisa membuktikan Rohul Kudus itu adalah roh Allah, roh kami. Ya,
Nandar, kamu tidak bisa mengelak apa-apa lagi. Tidak bisa kamu rubah surah Maryam 17 itu. Mau bagaimanapun kau taati kami itu siapa? Nggak bisa. Kau sudah terkunci di Maryam 17 itu. Oke Nandar, silakan kamu jawab dari Al-Quran kalau mau menjawab. Begitu masuk ke Bible ini saya taruh. Karena tidak ada guna. Silakan. Oke ya. Oke, Jadi- terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan pertanyaan terakhir. Dan inilah jawaban yang terakhir pula yang diberikan oleh Saudara Nandar. Bagaimana Anda siap, Saudara Nandar? Memberikan jawaban selama 7 menit. Waktu berjalan, silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Jadi emang teramat sulit. Oke, saya menjawab Al-Quran dulu ya. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-9, di dalam Quran surat Ash-Shad ayat ke-38, manusia ini hidup karena ada roh ya, berasal dari Tuhan. Jadi ada yang namanya Ruhul Al-Amin, Malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Malaikat Jibril. Tetapi semua manusia yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu berasal dari roh, ya, roh milik Tuhan, roh ciptaan Tuhan. Ini mengenai roh, ya, mengenai roh. Tidak ada embel-embel Ruh Al-Amin, Ruhul Kudus. Kalau Ruhul Kudus jelas Malaikat Jibril. Baik di dalam perspektif Al-Quran, ya, harus saya ulangi, Quran surat Al-Baqarah ayat 97, Quran surat 16 ayat ke-102. Sudah jelas gamblang bahwa Malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Saya jujur ingin tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Mengklaim saya harus dibaptis, sedangkan Anda tidak mampu memberikan jawab yang tepat atas pertanyaan saya. Di dalam Pentatek, Bang Rudi, di dalam Pentatek, jelas, terserah Anda mau mendengar atau tidak, ya, terserah. Di dalam Pentatek, di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, kemudian di dalam kitab Bilangan, Ulangan, tidak ada Musa menyuruh manusia, menyuruh umatnya untuk menyembah Roh Kudus. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Adapun di dalam Mazmur tadi, Mazmur 51 ayat 11, tidak ada kata diksi yang menyebutkan bahwa ada penyembahan, ada kalimat ubudiyah, ya, ipiil amr, kata kerja perintah, tidak ada untuk menyembah Roh Kudus. Di situ apa kata-katanya? Apakah Bang Rudi menutup diri bahwa di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, lebih spesifik lagi di dalam kitab Taurat, tidak ada Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-11 sampai 13 tidak menyebutkan di situ adalah Roh Kudus adalah Tuhan. Karena ruah Elohim, sekali lagi, ruah Elohim itu tidak bermakna ruah Tuhan juga. Bahkan Ibu Rita Wahyu di dalam Sarapan Pagi Biblika ketik saja searching Elohim bermakna malaikat, langsung di situ Ibu Rita Wahyu menjelaskan bahwa malaikat, para hakim itu juga Elohim. Ini kalau kita korelasikan antara ruah Elohim dengan ruah HaKodes. Jadi bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak memiliki dasar hukumnya? Tidak ada payung hukumnya. Kalau kita menyembah Allah di dalam Perjanjian Lama, Anoki Yahovah, Adonai Hasem Eloheha, aku adalah Allah Tuhanmu. Di dalam tadi Mazmur Imamat 11 ayat ke-44, Anoki Hasem Adonai Yahovah Elohechem, ya. Eloheha Elohechem, gitu kan. Tuhan kalian semua. Di dalam Markus 12 ayat ke-29, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya.
Tidak mengapa Anda tutup. Yang penting para pemirsa mendengar ini. Oleh karenanya para murid pada saat itu mengatakan sodakta moreh. Benar sekali guru. Hu, kalau dalam bahasa Arab huwa, kalau dalam bahasa Ibrani hu, dia, eha. Tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak pernah mengatakan benar sekali guru bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Esa, tidak ada. Memang Ruach HaKodes itu sejak dulu kala adalah malaikat. Malaikat Tuhan yang menurunkan Al-Quran ke dalam yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berdebat, berdiskusi, membatasi jawaban harus dari Al-Quran, harus tadi jawaban Al-Quran sudah sangat jelas. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97, kemudian surat 16 ayat ke-102. Sudah sungguh sangat jelas. Itu Ruh Kudus, Ruh HaKodes, Roh Kudus, Ruh Al-Amin. Kalau ruh secara universal, secara general, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa saya bisa berbicara, Anda bisa berbicara, Anda bisa bernapas, karena ada ruh Tuhan. Andaikan ruh Tuhan ini dianggap sebagai sebuah pribadi Tuhan, tentu Anda dan kita semua adalah Tuhan juga. Kalau kita menggunakan perspektif kekristenan, kalau ruh Elohim adalah Tuhan, tentu Anda dan saya semua adalah Tuhan. Karena di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-9, kemudian Quran surat As-Sod ayat ke-38, bahwa semua manusia itu ditiupkan ruh Tuhan. Bayangkan kalau ruh Tuhan dianggap sebagai Tuhan, tentu kita semua adalah Tuhan. Ini berbicara tentang ruh secara universal. Akan tetapi ruh secara spesifik, yaitu Ruh Al-Amin, Malaikat Jibril, Ruach HaKodes, Malaikat Jibril. Bisa dilihat ayatnya dengan jelas. Asbabun nuzulnya dengan termaktub sangat jelas. Oleh karenanya untuk belajar Al-Quran, kita harus benar-benar belajar dengan mengambil literasi, referensi yang jelas. Ini setiap anak-anak UIN, IAIN, ketika kuliah, tentu mendapatkan pengantar studi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diturunkan, ya, tata cara penurunannya dijelaskan di dalam pengantar studi Al-Quran, baik dari dosen kita maupun dari literasi referensi yang kita baca. Jadi silahkan Anda mau mendengar atau tidak. Kalau Ruach HaKodes itu Tuhan, kan tidak ada ayatnya. Nyuruh saya dibaptis, orang tidak ada ayatnya. Tidak ada fi'il amr, kata perintah, ya, kata suruh dari Elohim, dari Allah untuk menyembah Roh Kudus itu nggak ada. Oke, terima kasih kepada saudara Nanar yang telah memberikan jawaban terakhir kepada sang debater, meskipun kita tidak tahu kemana sang debater. Lagi makan rupanya. Dan inilah ya teman-teman, namanya dialog. Kita harus saling menghargai meskipun berbeda, tetap kita harus menghargai satu sama lain apapun jawaban, apapun pertanyaan yang disampaikan. Oleh karena itu tentu saja para penonton yang menjadi hakimnya seperti itu. Dan bagaimana mungkin dialog itu terjadi ketika ada kesamaan dalam pemikiran, dalam keyakinan, dalam pemahaman. Justru dengan adanya dialog tentu saja ada perbedaan. Namun ketika terjadi dialog, kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, saatnya kita closing statement. Di mana kedua belah pihak telah memberikan presentasi, telah mengikuti kita, telah mengajak kepada kita. Ini kedalaman kedua pembicara ya. Baik itu pemahaman, pemikiran, keyakinan. Namun tetap semuanya harus sama koridornya, santun dengan mendapatkan waktu yang sama, baik bertanya maupun menjawab. Oke, sekarang ini ya closing statement Bang Nanar. Are you ready? Oke. Saya kan selama 3 menit ya. Ya, saya duluan. Oke, monggo atuh. Kalau kamu duluan mah kalau mau sang debater. Oke, selama 3 menit sang debater silakan Anda berikan closing statement. Monggo. Terima kasih. Dan malam ini saya sudah mempertontonkan hal baru bahwa di awal kita harus lebih menjelaskan sesuai agama masing-masing. Kalau dulu kan enggak. Terkadang agama Islam menjelaskan tentang kekristenan di open statement-nya. Kalau sekarang saya ajak kalian untuk lebih bermartabat lagi. Jadi yang Muslim menjelaskan tentang Muslim, yang Kristen baru berlaga di babak kedua.
di babak ketiga ini tidak ada lagi membahas masalah debat itu. Karena kalau dibahas itu yang selalu diuntungkan saya lihat ya adalah yang bicara kedua. Dan selalu saya lihat dari pendebat-pendebat Muslim tidak mau yang kedua. Yang pertama selalu kedua. Apalagi kemarin Eric Channel bilangnya aku mau minum dulu. Ya kawan-kawan, terima kasih kepada Geraham Walap, terima kasih kepada moderator, dan terima kasih kepada semua penonton. Terutama juga terima kasih kepada Nandar yang sudah mau menjadi lawan debat saya untuk yang kesekian kalinya. Tapi mohon maaf, tadi memang saya agak tegas. Kenapa? Selama saya debat di Geraham Walaf ini, sering saya merasa dikacangin. Saya bertanya tentang Al-Quran, yang dijawab Bible. Ayat Al-Qurannya selama debat hanya satu, itu aja. Mereka tidak berani mengembangkan. Ya, jadi maka dari itu, tadi saya memang sudah tegas, saya taruh ini sehingga saya tidak dengar apa yang dicakapkan lawan debat saya. Memang saya sengaja karena saya sudah bilang. Ya, namun pun demikian, saya tadi makan kacang karena memang sudah pernah saya katakan saya asam lambung air begini, dan mereka oke, silakan. Bahkan admin juga moderator juga ngatakan silakan minum kan boleh ya kawan-kawan, karena memang harus kita juga selain berdebat ini juga menjaga kesehatan ya kawan-kawan. Memang 2 kali saya, yang pertama dulu sama Filipus, saya langsung keluar dan saya sudah ingatkan moderator, tolong itu diarahkan biar dia bicara tentang Al-Quran dulu, jangan bicara langsung ke Bible. Dan si Filipus banyakan bicara Bible, Al-Qurannya nggak ada, ayatnya tak ada dia kasih kan. Dan saya sudah katakan saya akan mundur, ngapain kita bicara Bible, kalau gitu buat aja judulnya jangan pakai Al-Quran tapi Bible saja. Sama juga dengan ini, kita juga bicaranya dari 2 sisi, Al-Quran dan Bible ya. Semoga ke depan debat-debat gini lebih bermartabat lagi. Yang Muslim jelaskan aja tentang Al-Quran, kami menjelaskan tentang Bible. Ya, jadi kita bisa saling melengkapi dan penonton bisa mengerti. Tetapi kalau yang Muslim bicara tentang Bible itu nggak sportif, saya pikir nggak bagus ya. Kenapa tidak bagus? Ya dia ada kewajiban untuk menjawab dari apa dia. Jadi saya lihat pematerinya sangat lemah saya lihat di sini, karena ada celah untuk orang tidak menjawab pertanyaan itu, tapi lebih menjawab, lebih mengejar kitab suci orang lain. Mudah-mudahan ke depan ada yang keseimbangan. Dan malam ini saya ucapkan maaf kalau ada kata-kata yang salah atau sikap yang salah. Terima kasih kepada semuanya. Salam. Oke, terima kasih kepada sang debater. Namun tetap saya harus mengklarifikasi, ketika memang di game ini selalu saja kita memberikan siapa yang mau duluan, siapa yang tidak, seperti itu. Jadi tidak benar ketika apa yang disampaikan oleh sang debater Muslim terlebih dahulu yang terakhir. Dari pihak kami sendiri dipersilakan itu dibicarakan kedua pihak ya, dan kami tidak ikut campur. Oke, sekarang bagi pihak Yonatan Nanar yang memberikan closing selama 3 menit. Waktu berjalan, closing diberikan. Monggo, Saudara Nanar. Terima kasih kepada Bang Rudi. Sungguh sangat disayangkan bergelar debaters tapi tidak mampu berdebat. Ya, yang namanya berdebat itu toh mau mencari referensi dari manapun sah-sah saja. Yang penting by data. Tidak melenceng dari pembahasan. Buat apa saya menjelaskan dari Al-Quran berbanyak-banyak, orang ayatnya sudah sungguh sangat jelas menjawab pertanyaan dari tema ini. Betulkah Roh Kudus itu Tuhan atau Malaikat Jibril? Al-Quran sudah menjawab secara signifikan. Ngapain saya harus menjawab dari ayat ini, dari ayat itu? Orang sudah jelas. Nah, kemudian di dalam Bible memang tidak ada Roh Kudus itu Tuhan, tidak ada. Tanya orang Yahudi, apakah orang Yahudi menyembah Roh Kudus? Tidak pernah, gitu kan? Apakah ada di dalam Pentateuch Musa penyembahan terhadap Roh Kudus? Tidak ada, tidak ada. Saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran ketika Bang Rudi itu menutup kupingnya, menutup matanya dengan Quran surat Al-Baqarah. Saya ayatnya lupa, ayat ke-8 atau apa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Ya, hati mereka telah tertutup, ditutup, telinga juga ditutup, mata ditutup, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Saya doakan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjamah, melawat Bang Rudi, karena Bang Rudi ini jiwa sosialnya tinggi, kiranya suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Berdakwalah jangan cengeng, mengambil ayat ini nggak boleh, mengambil ayat itu nggak boleh. Terus untuk apa kita berdebat?
kalau ayat ini nggak boleh, dari Bible nggak boleh. Justru saya ingin mengenalkan secara gratis sebagai evangelis pewarta Injil kepada saudara-saudara sekalian tentang Injil saudara, tentang Bible saudara. Memang Roh Kudus itu bukan Tuhan, tetapi malaikat Jibril. Bahkan Abdullah bin Salam ketika mu'alaf yang melatar belakangi Quran surat Al-Baqarah ayat ke-90. Oke, maaf, dimut dulu, waktunya dimut dulu. Barusan telah disepakati ya di sejak awal, dan saya telah bertanya kepada saudara Nandar ketika closing statement sendiri itu tidak membahas di mana saran itu disampaikan oleh sang debater, dan ternyata saudara Nandar bersetuju, namun ternyata hal ini beralih ke materi karena memang sudah sejak awal telah disepakati. Maaf, kami sebagai pihak fasilitator harus tegas kepada siapapun karena memang sudah disepakati sejak awal. Silakan berikan closing tanpa menyentuh pembicaraan di malam hari ini karena memang sudah disepakati oleh saudara Nandar. Monggo, silakan dilanjut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya aturkan terima kasih kepada Bang Rudi. Kiranya terus kita berdiskusi dan lebih cair lagi, lebih fleksibel lagi. Jangan Bang Rudi kemudian harus harus letterlock gitu, harus dari ini, harus dari itu. Mudah-mudahan Bang Rudi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian ini melukai hati saudara-saudari sekalian, khususnya Bang Rudi. Saya aturkan terima kasih kepada Gerah Mu'alaf yang telah memfasilitasi kami. Kiranya ada teman-teman Kristiani yang akan menyusul untuk berdebat dengan Evangelis Yonatan Nandar, terutama Saifuddin Ibrahim, Dekin Lada, Susman Effendi, dan Gracia Velo tentunya di Geraha Mu'alaf. Saya ingin mendapatkan lawan yang tangguh, yang mengerti bahasa Ibrani, bukan hanya mengerti terjemahan, karena untuk menemukan kebenaran harus konteks. Terima kasih kepada saudara Nandar. Perlu diingat teman-teman bahwa apapun itu alurnya, temanya, semuanya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kami sebagai moderator mempertanyakan kembali kesetujuan awal, baik tema, baik pun alur dialognya. Dan ketika salah seorang, seperti hanya persetujuan barusan di posisi seperti itu ternyata ya diulang, maaf, kami harus tegas siapapun itu. Dan inilah kami dari pihak Gerah Mu'alaf yang netral, baik kepada siapapun kami harus bersikap tegas dan setidaknya mengingatkan. Dan terima kasih kepada pihak kedua pembicara yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengetahuannya kepada para penonton, namun tetap jaga kesatuan kita. Dalam arti kata, tidak ada olok-olokan, baik yang dilakukan oleh kedua pembicara maupun oleh para penonton. Terima kasih. Maaf jika kami ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.